One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami hadir wabarakatuh. lagi di sini dari UI Watch. Ada Bang Santoso, Santoso. Joyokusumo. Saya Buyung. Nah, kita mau bicara yang sedikit unik nih Bang. Ya. Ada barang baru di Republik ini. Ya betul. Ya. Apa itu kira-kira? Danantara. Aku juga udah dengar itu. Udah dengar Bang Ya. ya? Karena Abang dulu backgroundnya ekonomi, Ya. mungkin Abang bisa cerita sedikit. Mungkin ada manfaatnya buat kita semua. Silakan Bang. Baiklah, Mas Buyung. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh kawan-kawan kita. Ya, dengan ini supaya apa sih yang barang baru dikatakan Pak Buyung ini? Memang barang baru di negeri kita ini baru tanggal 24 kemarin diluncurkan oleh pemerintah Pak Prabowo. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kita nyatakan bahwa kita tetap mendukung pemerintah Prabowo. Ya. Beserta kabinetnya. Ya. Karena beliau adalah pemenang pemilu yang dipilih oleh rakyat. Saya pun rakyat. Tentunya saya akan tetap, kami semuanya tentu akan tetap mendukung beliau. Ya. Tapi kalau kabinetnya ada yang nggak benar? Nah, itu masalah lain. Apabila tidak benarnya itu karena masalah pidana, tentu ada yang mengurus, ya kan? Ya. Kalau yang tidak benarnya itu masalah etika, tentu ada juga yang mengurus. Jadi janganlah kita terlalu pusing dengan adanya. Biar jalan dulu. Jalan saja, ada demo ini, Sambil demo jalan itu. kita koreksi. Biar ada Indonesia gelap, kita biarkan saja. Tapi kita usahakan supaya cepat menjadi terang. Oke. Kembali, ya. Danantara gimana nih Bang? Jadi Danantara ini yang baru diluncurkan ini adalah merupakan lembaga yang super besar. Artinya lembaga ini merupakan pengelola investasi di negeri ini maksudnya. Jadi super body. Nah, itu yang nggak boleh Bang, super body. Nah, super body ini yang pertama dia didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun hukumnya, ya? Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Baru ya. Jadi, ya. Baru, masih baru. Undang-undangnya baru, maka dia yang itu merupakan perbaikan dari undang-undang yang peraturan pemerintah sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat Danantara dari beberapa arah, dari beberapa sudut. Sudut pertama dari permodalan, ya. Danantara ini bermodalkan aset dan penghasilan BUMN, ditambah dengan pemotongan anggaran tahun 2025 yang sekarang ini. Itu modal dasarnya yang katanya mencapai 10.000 triliun rupiah. Nah, tentu ini modal yang sangat besar. Nah, terus itu dari segi itu, sehingga kita berharap dengan dana sebesar itu tentu banyak yang bisa diperbuat. Akan tetapi modal yang besar tidak selalu menentukan hasil yang besar pula. Yang maksimal, ya. Yang maksimal. Ada contoh badan pengelola investasi semacam ini di Malaysia, yang namanya One MDB, One Malaysia Berhad, One Malaysia Development Berhad. Itu didirikan tahun 2000 berapa ya? 2000, tahun 2009, tahun 2015 dia terpaksa diberhentikan. Bahkan Perdana Menteri Malaysia terpaksa menanggung akibatnya dengan
tuduhan korupsi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lembaga yang seperti ini adalah Temasek Singapura. Temasek Singapura ini didirikan tahun 1974. Masih ada sampai sekarang. Wah, itu sukses. Bahkan merambah ke luar negeri investasinya. Termasuk negeri kita ini. Banyak dikuasai oleh Temasek. Mungkin melihat kepada keberhasilan ini, pemerintah yang sekarang cenderung ingin untuk menjalankan dana yang ada di Indonesia ini untuk memperoleh hasil yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat personelnya yang untuk melaksanakan ini pun. Nah, ini perlu dipertanyakan nih. Nah, itu sudah terpilih, yaitu sebagai direktur utama atau CEO-nya. Ya, CEO-nya itu adalah Bapak Rosan, menteri ini ya, menteri investasi sekarang ini. Beliau ini menjadi menjadi CEO-nya. Bahkan pengawasnya memang diberikan pengawas, walaupun belum ada pegangannya. Tapi sudah diberikan pengawas utamanya, yaitu mantan Presiden Bapak Jokowi dan mantan Presiden Bapak. Emang dia bisa apa, Bang? Itu dia, makanya. Itu perlu dipertanyakan. Nanti kita ini kan, jadi Bapak Jokowi dan Bapak SBY. Ditambah dengan pembesar juga, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Masya Allah, luar biasa, pengawasnya luar biasa, besar-besar pengawasnya. Mudah-mudahan. Gini masih percaya tuh. Nah, itu dia, mudah-mudahan mereka bisa mengawasi. Karena apa? Karena nanti saya akan sampaikan betapa bahwa pembentukan dana antara ini itu risikonya sangat besar bagi rakyat Indonesia, bagi negeri kita ini, Bapak. Jadi bukan sekedar bahwa Bapak pemerintah Bapak Prabowo, negeri ini adalah negeri kita, negeri Bapak, negeri saya, negeri Pak Buyung. Negeri kita semua. Kita ingin ini tetap berjalan dengan baik. Sebagaimana mestinya. Melihat kepada apa yang terjadi di Malaysia dan melihat kepada apa yang terjadi di Singapura, kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan kita lakukan apa yang terjadi di Malaysia itu. Tapi lakukanlah apa yang terjadi di Singapura itu. Kita sama tahu bahwa pengawasan di Singapura itu sangatlah ketat. Betul. Ya. Hukum ditegakkan di sana, hukum berjalan. Hukum ditegakkan. Bahkan orang kita kalau datang ke Singapura, kita buang putung rokok pun nggak berani. Dikantongin, harus dikantongin. Tapi kalau di Malaysia, ya nyatanya begitulah. Jadi pesannya jangan diikuti apa yang terjadi di Malaysia itu, dan ikutilah apa yang terjadi di Singapura. Soal pengawas tadi. Ya. Saya ngelihat kalau Jokowi itu kemampuannya apa? Kenapa saya bilang tadi demikian? Dia ijazahnya aja belum jelas. Ya. Kemampuan dia sebagai presiden, ya. Juga, negara ini anjlok kalau menurut saya nih pribadi. Karena dia, sepertinya Prabowo ini lagi bersih-bersih karena kelakuan dia. Jadi kalau dia dimasukin lagi di situ, saya wanti-wanti aja, takut aja. Ada apa ini? Nah, mungkin Abang bisa kasih pencerahan lah buat kita. Iya, jadi khusus mengenai pengawas ini, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini juga tidak jelas persyaratannya mengenai pengawasannya, apa yang diawasi dan bagaimana pengawasannya. Bahkan kalau perusahaan ini merugi pun atau institusi ini merugi pun tidak bisa dikenakan hukuman apapun. Dia hanya bisa dikenakan hukuman apabila dia melakukan tindak pidana. Jadi kalau dia kegiatan ini merugi, dia nggak bisa dihukum. Itu satu. Cuman marilah kita berdoa
marilah kita berdoa bahwa pengawas ini adalah orang-orang besar. Ya, yang punya Bapak Presiden ke-6, ya 6 ya. Dan Bapak Presiden ke-7 dan Perdana Menteri Inggris, mantan semuanya ini, kita harapkan bisalah mengawasi ini supaya negeri kami bersama dengan Pak Prabowo juga ini tetap menjadi negeri yang baik, negeri yang bagus. Jangan sampai kita jadi negara yang gagal. Ya. Nah, tapi kan udah gagal nih kemarin, Bang. Belum. Nah, itu dia. Di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa seberapa pentingnya pengawasan ini diberikan agar lembaga super body ini jangan sampai gagal. Karena dia itu mengambil sebagian besar penghasilan, atau sebagian yang cukup besar dari penerimaan negara. Oke. Tadi penerimaan negara BNPB, yaitu bukan dari pajak, itu dikelola oleh lembaga ini. Nah, itu kata Abang tadi bahwa dananya itu juga dari BUMN. Betul. Jadi selama kemarin ini zamannya Jokowi, itu BUMN itu untung apa rugi, Bang? Nah, jadi begini. Sekarang BUMN di negeri kita ini saya tidak tahu pasti jumlahnya. Ada yang mengatakan 160, ada yang mengatakan 140. Oke. Jadi ternyata penghasilan dari BUMN di kita ini hanya 7 BUMN yang dianggap perlu dijadikan pegangan. Ada 7 perusahaan itu menghasilkan ya lebih kurang 7 perusahaan menghasilkan hampir 95% dari dividen BUMN untuk negara. Terus ngomong-ngomong nih, maaf nih saya potong dikit. Katanya Bang kan bekas di Pertamina. Ya, cuman itu gimana ada minyak oplosan nih? Maaf nih saya nyinggung dikit aja nih, bukan mau enggak. Itu gimana cerita, Bang? Jadi begini, saya itu pensiun di Pertamina itu tahun 2001. Oh, 21. Jadi sampai sekarang ini sudah 24 tahun. Waduh. Ya. Jadi memang saya sudah boleh bilang hampir lupa. Hampir lupa ya. Dengan apa yang zaman terjadi. Abang nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu ya? Alhamdulillah zaman saya nggak ada kejadian seperti itu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Clean ya. Ya mudah-mudahan. Cocok nih buat jadi itu tadi apa? Gantiin Jokowi gitu. Waduh. Sebagai itu. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi pengawas sih, wah selesai barang tuh Bang. Selesai aja. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kami waktunya juga tidak panjang, ya, terima kasih, sehingga Bang. apa adanya yang bisa kami sampaikan seperti ini. Yang kami inginkan hanyalah bahwa adanya Danantara ini bisa memberikan manfaat kepada buat negeri kita ini, negara. buat bangsa dan negara. Perlu diketahui mulai tahun 2001, 2002, 2003, 2004 itu economic growth kita itu hanya berkisar di antara 5 dan di bawah, sedikit di bawah 5 dan di atas 5. Sehingga perlu diingat untuk naik menjadi 8% bukanlah hal yang mudah. Oke. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih buat yang berpartisipasi menonton apa yang kami bicarakan. Semoga bermanfaat. Ngemeng-ngemeng kita harapkan bisa menyampaikan ini ke Jokowi. Amin. Minimal dia tahu diri. Amin. Supaya lebih gua mundur aja deh. Oke. Daripada jadi pengawas. Baiklah, baik. Ya, oke, terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, makasih Bang.
One Kawan TV 1.